Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Lutfiani dari mahasiswa STAI Alhamidiyah Jakarta semester 7 kelas B. Di sini saya ingin menjelaskan kembali apa yang sudah ditugaskan kepada saya dari Bapak dosen pengampu saya, Bapak Nur Wahidin, dari mata kuliah Psikologi Agama. Oke, langsung saja. Agama dapat memberikan dampak yang cukup berarti dalam kehidupan manusia, termasuk dalam kesehatan. Solusi terbaik untuk dapat mengatasi masalah-masalah kesehatan mental adalah mengamalkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Kesehatan mental seseorang dapat dinilai dengan kemampuan orang tersebut dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya maupun pengembangan potensi yang terdapat dalam dirinya sendiri maksimal mungkin untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, serta dengan mengembangkan seluruh aspek kecerdasan baik kesehatan spiritual, emosional maupun kecerdasan intelektual. Hubungan antara agama sebagai keyakinan dan kesehatan jiwa terletak pada sikap penyerahan diri seseorang terhadap suatu kekuasaan yang maha tinggi. Sikap tersebut akan memberikan sikap optimis pada diri seseorang sehingga muncul perasaan positif seperti rasa bahagia, puas, sukses, merasa dicintai, atau merasa aman. Sikap emosi yang demikian merupakan bagian dari kebutuhan hak asasi manusia sebagai makhluk yang bertuhan. Maka dalam kondisi tersebut, berada dalam keadaan tenang dan normal cukup logis bahwa ajaran agama mewajibkan penganutnya untuk melaksanakan ajaran secara rutin. Bentuk dan pelaksanaan ibadah agama paling tidak akan dapat berpengaruh dalam menambahkan keluruhan budi yang pada puncaknya akan menimbulkan rasa sukses sebagai pengabdi Tuhan yang setia. Itu ya. Nah, yang selanjutnya, kesehatan mental adalah terhindarnya seseorang dari keluhan atau gangguan mental baik berupa neurosis maupun psikosis atau penyesuaian diri terhadap lingkungan sosial. Kesehatan mental adalah terhindarnya seseorang dari gangguan penyakit jiwa mental yang tidak sehat, akan mudah terganggu oleh stresor atau penyebab terjadinya stres. Orang yang memiliki mental sehat berarti mampu menahan diri dari tekanan-tekanan yang datang dari dirinya sendiri dan lingkungannya. Ciri-ciri orang yang memiliki kesehatan mental adalah memiliki kemampuan diri untuk bertahan dari tekanan-tekanan yang datang dari lingkungannya. Agama dapat memberikan dampak yang cukup berarti dalam kehidupan manusia, termasuk terhadap kesehatan. Orang yang sehat mental akan senantiasa merasa aman dan bahagia dalam kondisi apapun. Dia juga akan melakukan introspeksi atas segala hal yang dilakukannya, sehingga ia mampu mengontrol dan mengendalikan dirinya sendiri. Proses penyesuaian diri terhadap seluruh aspek kehidupan. Orang yang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya akan gagal dalam menjalani kehidupan. Manusia diciptakan untuk bersama, bermasyarakat, saling membutuhkan satu sama lain, dan selalu berinteraksi. Yang selanjutnya ada psikoanalisis dan agama. Agama sudah dinilai sebagai bagian dari kehidupan pribadi manusia yang erat kaitannya dengan gejala-gejala psikologis. Dalam beberapa bukunya, Sigmund Freud yang dikenal sebagai pengembang psikoanalisis mencoba mengungkapkan hal itu.
Agama menurut Freud tampak pada perilaku manusia sebagai simbolisasi dari kebencian terhadap ayah yang direfleksi dalam bentuk rasa takut kepada Tuhan secara psikologis. Agama adalah ilusi manusia. Manusia lari kepada agama karena ketidakberdayaan menghadapi bencana. Dengan demikian, segala bentuk perilaku keagamaan merupakan perilaku manusia yang timbul dari dorongan agar dirinya terhindar dari bahaya dan dapat memberikan rasa aman. Untuk keperluan itu, manusia menciptakan Tuhan dalam pemikirannya, gitu ya. Selanjutnya adalah behaviorisme dan agama. Skinner, salah seorang tokoh behavior, melihat agama sebagai isme sosial yang lahir dari dua faktor penguat. Menurutnya, kegiatan keagamaan menjadi faktor penguat sebagai perilaku yang meredakan ketenangan. Lembaga-lembaga sosial termasuk lembaga keagamaan bertugas menjaga dan mempertahankan perilaku atau kebiasaan masyarakat. Manusia menanggapi tuntunan yang terkandung dalam lembaga itu dan ikut melestarikan lewat acara mengikuti aturan-aturan yang telah baku. Perilaku keagamaan menurut pandangan behaviorisme erat kaitannya dengan prinsip reward and punishment. Manusia berperilaku agama karena didorong oleh rangsangan hukuman dan hadiah atau pahala. Manusia hanyalah sebuah robot yang tidak bergerak secara mekanis menurut pemberian hukuman dan hadiah. Nah, yang selanjutnya ada humanisme dan agama. Dalam psikologi humanistik, di dalam logos betare, makna juga dan juga rohani, logoterapi dilandasi falsafah hidup dan wawasan mengenai manusia yang mengakui adanya dimensi sosial pada kehidupan manusia. Kemudian logoterapi menitik beratkan pada pemahaman bahwa dambaan utama manusia yang asasi atau motif dasar manusia adalah hasrat untuk hidup bermakna. Di antara hasrat itu terungkap dalam keinginan manusia untuk memiliki kebebasan dalam menentukan makna hidup. Kebebasan itu seperti dilakukannya di antara lain melalui karya-karya yang diciptakannya, hal yang tidak dialami dan dihayati, atau dalam sikap atas keadaan dan penderitaan yang tidak mungkin dielakkan. Adapun makna hidup adalah hal-hal yang memberikan nilai khusus bagi seorang yang bila dipenuhi akan menjadikan hidup berharga dan akhirnya akan menimbulkan penghayatan bahagia. Dalam logoterapi dikenal dua peringkat makna hidup, yaitu makna hidup pribadi dan makna hidup paripurna, gitu ya. Tuhan merupakan sumber nilai yang maha sempurna. Dengan agama sebagai perwujudan tuntunannya. Disinilah barangkali letak peran agama dalam membina kesehatan mental berdasarkan pendekatan logoterapi, karena bagaimanapun suatu ketika dalam kondisi yang berbeda, dalam keadaan tanpa daya, manusia akan kehilangan pegangan dan bersikap pasrah. Dalam kondisi ini serupa ajaran agama tidak akan membangkitkan makna dalam hidupnya. Maka hidup pribadi menurut logoterapi hanya dapat dan harus ditemukan sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada ciri-ciri orang yang memiliki kesehatan mental. Yang pertama, memiliki sikap batin yang positif terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, aktualisasi diri, mampu mengadakan integrasi dengan fungsi-fungsi psikis yang ada, mampu berotonom terhadap diri sendiri,
memiliki persepsi dan objektif terhadap realita yang ada, mampu menyelaraskan kondisi lingkungan dengan diri sendiri. Itu adalah beberapa ciri orang yang mentalnya sehat. Nah, pembahasan yang selanjutnya ada temuan kedokteran TT hubungan jiwa dan badan. Kesehatan mental adalah ilmu yang meliputi sistem tentang prinsip-prinsip, peraturan-peraturan, serta prosedur-prosedur untuk mempertinggi kesehatan rohani. Orang yang sehat mentalnya adalah orang yang dalam rohani atau dalam hatinya selalu merasa tenang, aman, dan tentram. Permasalahan kesehatan mental menyangkut pengetahuan serta prinsip-prinsip terdapat dalam lapangan psikologi, kedokteran, psikiatri, biologi, sosiologi, dan agama. Adanya hubungan jiwa dan badan, orang yang merasa takut langsung kehilangan nafsu makan atau buang air, atau dalam keadaan kesal dan jengkel, perut seseorang terasa menjadi kembung. Di bidang kedokteran dikenal beberapa macam pengobatan, antara lain dengan menggunakan bahan-bahan kimia tablet, cairan suntikan, atau obat minum. Elektroterapia, sorot sinar geratan arus listrik, atau pijatan, dan lain-lain. Selain itu juga dikenal dengan pengobatan tradisional seperti tusuk jarum, mandi uap, sehingga cara pengobatan perdukunan orang mulai mengenal pengobatan dan hipoteria, yaitu pengobatan dengan cara hipnotis, dan kemudian dikenal pula adanya istilah psikoterapi atau terapia, penyembuhan diri sendiri yang dilakukan tanpa menggunakan bantuan obat-obatan yang biasa. Sesuai dengan istilahnya, maka psikoterapi dan auteterapia digunakan untuk penyembuhan pasien yang menderita penyakit gangguan atau gangguan kejiwaan. Usaha untuk dilakukan untuk mengobati pasien yang menderita penyakit seperti ini dalam kasusnya tertentu biasanya dihubungkan dengan aspek keyakinan masing-masing. Pada dasarnya, hidup adalah proses penyesuaian diri terhadap seluruh aspek kehidupan. Orang yang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya akan gagal dalam menjalani kehidupannya. Manusia diciptakan untuk hidup bersama, bermasyarakat, saling membutuhkan satu sama lain, dan selalu berinteraksi. Hal ini sesuai dengan konsep sosiologi modern, yaitu manusia sebagai makhluk zoopolitician, seseorang yang gagal dalam beradaptasi secara positif dengan lingkungannya dikatakan mengalami gangguan mental. Proses adaptif ini berbeda penyesuaiannya sosial, karena adaptif lebih aktif dan didasarkan atas kemampuan pribadi sekaligus melihat konteks sosialnya. Nah, yang selanjutnya di sini ada terapi agama. Apa sih itu terapi agama? Agama sebagai terapi kesehatan mental dalam Islam sudah ditunjukkan secara jelas dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Di antaranya yang membahas tentang ketenangan dan kebahagiaan ada di dalam surat An-Nahl ayat 97 yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Itu arti dari penjelasan Quran surat An-Nahl ya. Ada lagi dalam Quran surat Al-A'rad ayat 28 yang artinya, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Psikoterapi keagamaan yaitu terapi agama yang memberikan
dengan kembali pelajaran dan mengamalkan ajaran agama Islam. Sebagaimana yang diketahui bahwa ajaran agama mengandung tuntunan bagaimana kehidupan manusia bebas dari rasa cemas, tegang, depresi, dan sebagainya. Dalam doa-doa misalnya intinya adalah memohon agar kehidupan manusia diberikan ketenangan, kesejahteraan, keselamatan baik dunia dan di akhirat. Dalam Quran juga dijelaskan bahwa dengan tegas menerangkan bahwa ketenangan jiwa dapat dicapai dengan zikir atau mengingat Allah, rasa takwa dan berbuat baik adalah metode mencegah dari rasa takut dan sedih. Jalan bagaimana cara seseorang mengatasi kesukaran ialah dengan kesabaran dan sholat, dan Allah mensifati dirinya bahwa dialah Tuhan yang maha mengetahui dan maha bijaksana, yang dapat memberikan ketenangan jiwa dalam hati orang yang beriman. Semakin dekat seseorang dengan Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semakin banyak ibadahnya, maka akan semakin tentramlah jiwanya, serta semakin mampu ia menghadapi kecewaan dan kesukaran-kesukaran dalam hidup. Dengan demikian pula sebaliknya, semakin jauh orang itu dari agama, akan semakin susahlah baginya untuk mencari ketentraman. Ini menunjukkan bahwa agama terkait dengan pendekatan diri pada Tuhan merupakan terapi yang tepat dalam menanggulangi masalah-masalah kehidupan, termasuk di dalamnya hal-hal yang menyebabkan gangguan pada kesehatan mental. Baik teman-teman semua, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau terbata-bata dalam menjelaskan. Saya mohon dibuka pintu maaf karena saya juga dalam masih proses pembelajaran. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.